wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li Yassir amri li wahlul amri 'uqdatam min wahlul lisani 'uqdatam min lisani yafqahu yafqahu qawli. ya rabbal alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un Asmihi syai'un fil ardi wala wala fis fis sama'i wa huwa sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la Bismillahilladzi yadurru la yadurru ma'asmihi syai'un ma'asmihi fil ardi syai'un wala fis fil sama'i wa ardi huwas wala sami'ul fis alim. sama'i was sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bahaya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keamanan, diberikan ketenangan, ya, dilancarkan semua urusan-urusan kita. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai seperti biasa dengan membacakan kosakata tasrif, ya. Sekarang tasrif, langsung ke tasrif. Ini sorofnya. Oke. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nasara sudah menolong, Yansuru sedang menolong. Unsur tolonglah, la tansur jangan tolong. Nasron pertolongan, nasirun yang menolong, mansurun yang ditolong, nusira yunsaru, nasara fi'il madhi, yansuru fi'il mudhari, unsur fi'il amr, la tansur fi'il nahi, nasron isim masdar, nasirun isim fa'il, mansurun isim maf'ul, nusira yunsaru. Daraba sudah memukul, yadribu sedang memukul, idrib pukullah, la tadrib jangan pukul, darban pemukulan, daribun yang memukul, madrubun yang dipukul, duriba yudrabu. Fataha sudah membuka, yaftahu sedang membuka, iftah bukalah, la taftah jangan buka, fathan fatihun yang membuka,
babuka maftuhun yang dibuka buka futiha yuftahu sami'a sudah mendengar yasma'u sedang dengar isma dengarlah la tasma jangan dengar sam'an pendengaran sami'un yang mendengar masmu'un yang didengar sumi'a yusma'u Alama sudah mengajar yu'allimu sedang mengajar alim jarlah la tu'alim jangan ajar ta'liman pengajaran yang mengajar mu'allamun yang diajar ulima yu'allamu afsada sudah merusak yufsidu sedang merusak afsid rusaklah la tufsid jangan rusak irsadan perusakan mufsidun yang merusak mufsadun yang dirusak ufsida Bisa. yufsadu 20 menit, nah itu ini nggak bisa. salah sudah berperang yuqatilu sedang berperang qatil berperanglah la tuqatil jangan berperang jalan suaranya jauh Zat. peperangan muqatilun yang berperang muqatalun yang diperang kutila yuqatalu tadabbara sudah merenungi ya tadabbaru sedang merenungi tadabbar renungilah la tadabar jangan renungi tadabburan perenungan mutadabbirun yang merenungi mutadabbarun yang direnungi tudubbira yutadabbaru ikhtalafa sudah berselisih yakhtalifu sedang berselisih ikhtalif berselisihlah la takhtalif jangan berselisih ikhtilafan perselisihan mukhtalifun yang berselisih mukhtalafun yang diselisihkan ukhtulifa yukhtalafu istaghfara sudah meminta ampun yastaghfiru sedang meminta ampun
Istaghfir, minta ampunlah. La tastaghfir, jangan minta ampun. Istighfaron, permintaan ampunan. Mustaghfirun, yang meminta ampunan. Mustaghfarun, yang diminta ampunan. Ustughfira, tustaghfaru. Cukup. Jelas suaranya? Jelas Ustaz. Jelas. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita tentang isim-isim yang dibaca nasab. Ya. Ya. Isim-isim yang dibaca nasab. Kalau kemarin isim-isim yang dibaca rofa. Kalau ini nasab. Ada banyak isim-isim yang dibaca nasab. Di antaranya di sini ada maf'ul bih atau objek. Kemudian maf'ul fi atau dorof. Ada maf'ul li ajli, maf'ul mutlak dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan bahas satu saja yaitu maf'ul bih. Ada di halaman berapa ya, Pak? Hah? Ada di halaman berapa? Oh, kita nggak pakai buku, Bu. Kalau di buku saya kurang tahu. Ibu punya bukunya? 104. Halaman 30, 104 ya. 104. Oh iya. Ya, sekarang kita lihat di layar masing-masing. Pakai. Maf'ul fi, maf'ul bih, maaf. Maf'ul bih, objek kalimat setelah fi'il fa'il, i'rabnya nasab. Darabtu Zaidan, kupukul Zaid. Darabtu fi'il fa'il, Zaidan maf'ul bihi. Maf'ul bihi, objek kalimat setelah fi'il fa'il, i'rabnya nasab. Darabtu Zaidan, kupukul Zaid. Darabtu fi'il fa'il, Zaidan maf'ul bihi. Jadi maf'ul bihi adalah apa, Ibu, Bapak? Objek kalimat ya. Objek kalimat. Dia itu isim. Isim yang kedudukannya sebagai objek kalimat setelah fi'il fa'il. Nah, jadi harus ada fi'il dan fa'il sebelumnya. Harus ada kata kerja dan subjek. Ya. Kalau belum ada fi'il fa'il berarti nggak ada. Tandanya nggak ada objek. I'rabnya nasab. Ya. I'rabnya nasab. Ketiga i'rabnya nasab. Contoh, darabtu Zaidan. Darabtu, aku telah memukul. Darabtu, tunya kan saya, aku. Daraba, memukul. Zaidan, Zaid. Nah, Zaid ini sebagai objeknya. Ya, isim jatuh setelah fi'il dan fa'il. Ya, kalau Arab kan dari kanan ya. Darabtu Zaidan. Zaidan ini nasab. Tanda nasabnya fathah. Karena isim mufrad. Karena isim mufrad. Darabtu fi'il dan fa'il, Zaidan maf'ul bih. Gitu ya. Maf'ul bihi, objek kalimat setelah fi'il fa'il, i'rabnya nasab. Darabtu Zaidan, kupukul Zaid. Darabtu fi'il fa'il, Zaidan maf'ul bihi. Ya. Contoh lain. Di sini saya bikin ada dua macam maf'ul bih ya. Yang pertama yang berupa isim mu'rab, yang kedua maf'ul bihi yang berupa dhamir. Contoh, ini susunannya fi'il fa'il plus maf'ul bih.
Jadi maf'ul bihnya di akhir. Kalau yang kolom kedua maf'ul bihinya di tengah. Ya. Jadi maf'ul bihi dulu baru subjeknya. Ya, fi'il, maf'ul bihi dan fa'il. Oke. Doroba Zaidun taliban. Doroba Zaidun taliban. Artinya apa? Zaidun telah memukul seorang siswa. Taliban, seorang siswa. Doroba Zaidun Udah taliban. mainnya, Milo. Doroba fi'il madhi. Zaidun sebagai apa? Fa'il. Sebagai fa'il. Taliban sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Bagus. Doroba fi'il atau kata kerja. Zaidun fa'il atau subjeknya, pelakunya. Taliban maf'ul bih atau objeknya. Bagus. Nah, perhatikan di sini ada Zaidun. Zaidun sebagai fa'il. Kalau fa'il i'rabnya apa? Rofa. Rofa. Tanda rofanya apa? Domah. Domah akhirnya. Kenapa domah? Karena isim mufrad. Karena isim mufrad. Bagus. Taliban. Taliban sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih atau objek. I'rabnya apa kalau maf'ul bih? Nasab. Tanda nasabnya apa? Fathah. Fathah. Ya, bukan alif ya, tapi fathah. Fathah. Kenapa fathah? Karena isim mufrad. Karena isim mufrad. Iya, bagus. Karena isim mufrad. Doroba Zaidun taliban. Nah, sekarang kita lihat kolom kedua. Dorobahu Zaidun. Dorobahu Zaidun. Dorobahu Zaidun. Dorobahu memukul dia. Dorobahu memukul dia. Siapa yang memukul? Zaidun. Ya, Zaidun di sini sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Nah, jadi fa'ilnya itu bisa di belakang ini. Fa'il terkadang di belakang, bukan di depan. Karena hu ini kan domir objek. Hu itu domir objek. Dorobahu fi'il plus apa? Maf'ul bih. Iya, bagus. Fi'il plus maf'ul bih. Hu itu kan maf'ul bih, objek. Zaidun sebagai apa? Sebagai fa'il. Bagus. Jadi artinya apa ini? Dorobahu Zaidun. Zaidun telah memukul dia. Iya, bagus. Zaidun telah memukul dia. Ya, bukan dia memukul Zaid. Bukan dia memukul Zaid, tapi Zaid memukul dia. Doroba fi'il madhi. Hu itu sebagai apa? Domir sebagai maf'ul bihi. Zaidun sebagai apa? Fa'il. I'rabnya apa? Rofa. Tanda rofanya? Domah di akhir. Karena Isim mufrad. isim mufrad. Bagus. Coba nomor 2, silakan yang mau baca. Coba saya Pak Ustaz. Ya, Bu Nurhaya, silakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Doroba Zaidun tolibaini. Iya, bagus. Artinya apa? Zaidun telah memukul dua siswa. Iya, bagus. Doroba sebagai apa? Doroba sebagai fi'il. Zaidun sebagai Madi. apa?
sebagai fa'il. Toliba ini sebagai apa? Maf'ul bih. Iya, bagus. Maf'ul bih atau maf'ul bihi sama. Zaidun i'rabnya apa? Rofa. Tanda rofaknya apa? Doma. Doma, bagus. Karena kenapa doma? Isim mufrad. Isim mufrad, bagus. Toliba ini sebagai apa? Maf'ul bih. Tanda i'rabnya apa? I'rabnya nasab. Tanda nasabnya apa? Ya'nun di sini. Iya, bagus. Ya'nun. Kenapa ya'nun? Karena isim tasniyah. Iya, bagus. Isim tasniyah. Terus, Bu. Kolom kedua, sebelah kiri. Silakan dibaca. Bahum Zaidun. Bagus. Apa artinya? Zaidun telah memukul mereka. Iya, bagus. Doroba sebagai apa? Doroba sebagai fi'il. Fi'il apa? Ya. Fi'il mudhore atau fi'il amr atau fi'il nahi? Fi'il madhi. Atau fi'il madi? Fi'il madi. Fi'il madi. Hum sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Bagus. Zaidun sebagai apa? Sebagai fa'ilnya. Bagus. Zaidun i'rabnya apa? Zaidun rofa. Tanda rofanya apa? Doma. Doma. Karena? Karena isim maf'ul. Isim mufrad. Iya, bagus. Pinter. Nomor 3, silakan. Silakan Bapak Ibu. Coba Ustaz. Ibu Tri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Doroba Zaidun Tolibani. Toliba apa? Toliban Baini. Kalau toliba ini tadi sudah. Nah, berarti selain toliba ini apa ini? Tolibuna. Yang banyak, yang jumlahnya banyak. Tolibi. Bina. Tolibina. Iya, bagus. Apa artinya? Zaid sedang Doroba. Berarti udah madi. Berarti lampau. Zaid sudah bagus. Sudah apa? Sudah memukul siswa. Tolibina itu siswanya berapa? Zaid telah memukul siswa-siswa. Iya, bagus. Doroba sebagai fi'il apa? Fi'il madi. Ya. Zaidun sebagai apa? Sebagai fa'il. Bagus. Tolibina sebagai apa? Tolibina sebagai ma'ul bihi. Iya, bagus. Zaidun i'rabnya? Zaidun i'rabnya rofa. Tanda rofanya? Doma. Karena isim mufrad. iya, bagus. Tolibina i'rabnya? Tolibina nasab. Tanda nasabnya? Ya'nun. Ya'nun. Karena isim mufrad. Ya'nun. Kalau ya'nun berarti Ya'nun kata apa itu? Jenis katanya apa? Isim apa? Isim ghairu. Isim jamak salim. Iya, bagus. Jamak mudzakkar salim. Tolibina. Terus Bu, kolom nomor 2 sebelah kiri. Dorobka Zaidun. Dorobaka.
Dorobaka Zaidun. Iya, bagus. Artinya? Eh, Zaid sedang memukul kamu. Ah, ini madi. Fiilnya madi. Kalau madi berarti lampau. Eh, Zaid sudah Ya, memukul kamu. bagus. Dorobaka Zaidun. Zaid telah memukul kamu. Doroba sebagai? Sebagai fiil Fiil apa? madi, Kak sebagai? ka sebagai ma ma'ul ma'ul bihi. Maf'ul bihi. Maf'ul. Ma'ul bihi. Iya. Zaidun sebagai? Zaidun sebagai fa'il. Iya, bagus. Zaidun i'rabnya apa? Rofa, Iya, tanda rofanya? loma, Iya, karena? isim mufrad. Iya, bagus. Nomor 4, silakan. Ya Ustaz. Ya, Ibu Latifah, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Daraba Zaidun talibatun. Tolibah. Talibatin. Tolibah. Talibatin. Iya, bagus. Tolibatin. Karena isim jamak muannas salim. Jika nasab pakai kasroh. Artinya apa, Bu? Zaid telah memukul para siswi. Iya, bagus. Doroba sebagai? Daraba fi'il madhi. Zaidun fa'ilun. Tolibatin. Talibatin maf'ul bih. Iya. Zaidun i'rabnya? Daraba apanya Ustaz? Zaidun Talibatin. i'rabnya? Zaidun i'rab rofa. Tanda rofanya doma. Karena? Doma karena isim mufrad. Iya, tolibatin i'rabnya? I'rabnya kasroh jar. Nah, mansub. nasab. Tanda nasabnya? Rofa ya. Nasab. Tanda nasabnya? Oh, alif dan ta. Tanda nasabnya? Jamak muannas salim. Kasroh. Karena? Iya, kasroh. Karena jamak muannas salim. Iya, bagus. Terus selanjutnya, Bu. Baik. Dorobakum Zaidun. Iya, bagus. Artinya? Ya, Zaid telah memukul kamu semua. Iya, bagus. Kamu. Doroba sebagai? Doroba fi'il madhi. Kum sebagai? Kum sebagai maf'ul bih. Zaidun sebagai? Zaidun fa'ilun. Zaidun i'rabnya? Zaidun i'rabnya rofa. Tanda rofanya? Duma. Karena Karena isim mufrad. Isim mufrad. Bagus. Nomor 5 silakan. Mufrad. Ya, bagus. Nomor 5. Ya, Pak Gunarso silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Daraba Zaidun Ahmada. Iya, bagus. Ahmadan. Ahmada. Iya, Ahmada. Kalau tanwin fathaten biasanya itu ada alifnya. Ya, bentar ya, Bapak Ibu. Zaidun telah memukul Ahmad. Salam. Oh iya. Bentar, Pak.
Oke, kita lanjut. Pak Gunarso. Halo? Ya, Ustaz. Ya, artinya apa, Pak? Doroba Zaidun Ahmada. Artinya? Zaid telah memukul Ahmad. Bagus. Doroba sebagai? Lalu bilang. Halo, halo. 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 Siap, Ustaz. Siap. Ya, doroba sebagai? Doroba sebagai fi'il madi. Ya, Zaidun sebagai? Sebagai fa'il. Ya, Ahmada sebagai? Sebagai maf'ul bih. Ya, Zaidun i'rabnya? I'rabnya rofa. Tanda rofanya? Tandanya domah. Karena? Tanda rofanya domah. Karena isim mufrad. Iya. Ahmada sebagai? Sebagai maf'ul bih. I'rabnya? I'rabnya nasab. Tanda nasabnya? Tanda nasabnya fathah. Karena isim mufrad. isim Mufrad. Ghairu munsharif ya. Iya, karena dia tanpa tanwin. Oh iya. Berikutnya, ini Pak, yang sebelah kiri. Dorobani Zaidun. Iya, artinya? Zaid telah memukul saya. Iya, doroba sebagai? Doroba sebagai fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Ni sebagai? Ini sebagai maf'ul bih. Zaidun? Zaidun sebagai fa'il. Iya. Zaidun i'rabnya? I'rabnya rofa. Tanda rofanya? Rofanya domah. Karena isim mufrad. Iya, bagus. Terakhir, silakan. Saya, Pak. Iya, Bu Eli, silakan. Doroba Zaidun abuka. Betul nggak, Pak? Salah. Habis apa? Pakai alif, kalau abuka pakai wawu. Oh, jadi apa dong? Abaka. Oh, abaka ya? Iya, kalau pakai alif nggak mungkin bacanya abuka. Oh, doroba Zaidun abaka. Iya, bagus. Artinya? Zaid telah memukul ayahmu. Iya, bagus. Doroba sebagai? Doroba sebagai fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Zaidun sebagai fa'il. Abaka? Sebagai maf'ul bih. Iya. Zaidun i'rabnya? I'rabnya rofa, tandanya domah. Karena isim mufrad. Abaka sebagai? Abaka sebagai maf'ul bih. I'rabnya? Nasab. Tanda nasabnya? Fathah. Abaka kan, Pak? Tanda nasabnya alif. Oh, alif. Oh, yang itu. Karena alif itu. Asmaul Husna. Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah. Jadi tanda i'rabnya itu pada alifnya itu, bukan kaknya. Kaknya itu dia kata lain. Oke, kolam kedua, Ibu silakan. Dorobna. Kalau dorobna sebagai subjek. Dorobana. Iya, bagus. Dorobana Zaidun artinya? Zaidun telah memukul kami. Iya, bagus. Doroba sebagai? Dorobana sebagai fi'il. Doroba sebagai fi'il, naknya sebagai fa'il, maf'ul bih. Zaidun sebagai fa'il. I'rabnya rofa, tandanya domah. Domah, iya bagus. Karena
Karena isim mufrad. Isim mufrad. Iya, bagus. Oke. Sampai di sini jelas? Ini Jelas. tentang Cuma suka lupa maf'ul lagi. bih. Maf'ul bih ya. Nah, ini kalau bentuk maf'ul bih domir. Bentuk maf'ul bih yang domir ada 14. Ini lengkapnya. Kalau tadi kan cuma disebutkan 6 doang ya. Darabahu, darabahuma, darabahum, darabaha, darabahuma, darabahunna, darabaka, darabakuma, darabakum, darabaki, darabakuma, darabakunna, darabani, darabana. Darabahu, darabahuma, darabahum, darabaha, darabahuma, darabahunna, darabaka, darabakuma, darabakum, darabaki, darabakuma, darabakunna, darabani, darabana. Sudah hafal? Hafal. Ya, Insyaallah. alhamdulillah. Ini Insya domir Allah. objek semua ya. Jadi dorobahu, hunya itu objek. Iya. Artinya apa? Sudah memukul dia kan? Ya, Ya. sudah memukul dia. Dorobahuma, artinya apa? Sudah memukul keduanya. Ya, Mereka. sudah memukul keduanya. Dorobahum. Sudah memukul mereka. Ya, dorobaha. Sudah memukul dia perempuan. Dorobahuma. Sudah memukul perempuan berdua. Perempuan. Ya, dorobahunna. Sudah memukul wanita-wanita itu. Iya, bagus. Cukup ya. Nah, ini Ya. tentang domir. Tentang maf'ul bihi. Cukup. Kita lanjut praktek baca kitab. Terakhir tentang apa? Nawaqidul wudu ya. Ya. Nah, sekarang tentang al-aghsalu al-masnunatu. Al-aghsalu al-masnunatu. Kayaknya sunah-sunah dari mandi kayaknya ya Pak. Al-aghsal mandi-mandi. Al-aghsal itu jamak taksir dari ghuslun. Ghuslun jamaknya aghsal. Aghsal. Ya. Al-masnunatu yang disunahkan. Ini kira-kira susunan apa ini? Al-aghsal al-masnunah. Susunan apa? Naat. Iya, naat man'ut ya. Man'ut. Ada al dua-duanya. Ini ciri-ciri naat man'ut. Naatnya mana? Man'utnya mana? Man'utnya al-aghsal. Al-aghsal man'ut, al-masnunatu Naat. naatnya. Nah, ini kenapa ada tak ini? Ada taknis ini perempuan, tak marbutoh. Padahal kan al-aghsal nggak ada tak marbutoh. Karena al-aghsal ini jamak taksir yang tidak berakal. Jamak taksir yang tidak berakal ini juga dihukumi mu'annas. Jamak taksir yang tidak berakal dihukumi mu'annas. Ada yang dibuang di sini. Hadhihi al-aghsalu al-masnunatu. Ya, asalnya seperti itu. Hadhihi ini al-aghsal adalah mandi-mandi al-masnunatu yang disunahkan. Gitu. Makanya di sini al-aghsal sebagai khobar. Khobar dari mubtada yang dibuang. Makanya dhammah. Akhirnya dhammah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aghsalu al-masnunatu katsiratun. Minha ghuslu atau ghuslu Idul Fitri. Ghuslu Idul Fitri wa Idul Adha wa ghuslu ghasilil mayyiti. Ghuslu ghasilil mayyiti. Wal ghuslu li salatil istisqa'i
Wal ghuslu li salatil khusufi wal kusufi. Wa ghuslu al kafiri idza aslama. Oh, yang masuk Islam ini. Aslama. Wa ghuslul majnun ya, wal mughma alaihi idza afaqa walidukhuli al masjidi walidukhulil masjidi walidukhuli makkata walidukhuli madinati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Walidukhuli madinati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Al-aghsalu adapun mandi-mandi, al-masnunatu yang disunahkan, kasirotun adalah banyak. Ya, mandi-mandi yang disunahkan itu banyak. Minha adalah sebagian darinya dari al-aghsal, hanya kembali ke al-aghsal. Ghuslu idul fitri, mandi idul fitri. Ghuslu idul fitri, mandi idul fitri. Wa idul adha, dan mandi idul adha. Ya, kemarin pada mandi apa enggak? Belum sholat idul adha. Wa ghuslu ghasilil mayyiti, dan mandinya orang yang memandikan mayit. Ya, mandinya orang yang memandikan. Ini ghasil, orang yang memandikan al mayyiti, memandikan mayit. Oh, kalau habis mandiin mayit itu sunnah mandi sendiri, mandi. Wal ghuslu, dan mandi di sholatil istisqai, untuk sholat istisqa, minta hujan. Wal ghuslu, dan mandi li sholatil khusufi, untuk sholat khusuf, gerhana matahari atau rembulan. Kalau pakai kho artinya rembulan. Gerhana bulan pakai kho. Kalau pakai kaf gerhana matahari. Wal kusufi, dan gerhana matahari. Wa ghuslul kafiri, dan mandinya orang kafir idza apabila aslama, masuk Islam. Aslama ini fi'il madhi, masuk Islam. Wa ghuslul majnuni, dan mandinya orang gila. Ya, bahasa sekarangnya itu apa? Majnun. OTGD ya, orang OTGD, orang dalam gangguan jiwa, dengan gangguan jiwa. Orang dalam gangguan jiwa. Sulit amat. Orang gila itulah ya. Onde. Wal mughma alaihi, dan orang pingsan. Orang pingsan. Mughma alaihi, orang pingsan. Idza apabila afaqo sembuh atau sadar keduanya. Ini ada alif akhirnya, berarti huma, domirnya huma. Pelakunya itu huma, kembali ke majnun dan mughma alaih. Majnun dan mughma alaih. Ini majnun dan mughma alaih. Walidukhulil masjidi, dan untuk masuk masjid. Ya, mau jamaah masuk masjid, sunnah mandi. Walidukhuli makata, dan untuk masuk Makkah. Ini kenapa Makata, ini enggak Makati? Karena apa? Ada yang tahu? Walidukhul. Iya, betul. Isim ghairu
Munsharif. Karena kalau jer itu isim ghairu munsharif pakai fathah. Kalau jer pakai fathah. Walidukhuli madinati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk masuk Madinah. ya, masuk Madinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ziyarata Madinati Rasul. Amin. Ya, jadi kalau mau masuk kota Madinah itu sunnah mandi. Iya. Oke, silakan yang mau baca. Coba Ustaz. Ya, Pak Gunarso. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghuslul masnunat. Awas. Al-ghuslul. Ini jamak. Kalau jamak ghuslul ya Ustaz. Al-aghsalu. Al-aghsalu. Aghsalul masnunat. Tu. Al-aghsalul masnunatu. Aghsalul masnunatu kasiratun. Minha ghuslu Aidil Fitri wa Aidil Adha wa ghuslu ghasalil mayiti. Ghasilil mayiti wa ghuslu wal ghuslu ada alnya. Wal ghuslu li sholati al istiqai. Wal istisqai wal ghuslu li sholatil khusufi wal khusufi. Pakai kaf. Khusufi wal khusufi. Iya, bagus. Wa ghuslul kafiri idza aslama. Wa ghuslul majnuni wal mugma alaihi idza afaqa. Dukhulil masjidi dukhuli makata dukhuli madinati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Silakan diartikan, Pak. Mandi-mandi yang disunahkan. Bab mandi-mandi yang disunahkan. Adapun mandi-mandi yang disunahkan adalah banyak. Minha di antaranya ghuslu mandi Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, wa Idul Adha dan hari raya Idul Adha. Wa ghuslu dan mandi ghasilil mayiti, orang yang memandikan mayit. Wal ghusli li sholati istisqai, dan mandi untuk sholat istisqa. Wa ghusli dan mandi li sholati Wal ghuslu untuk sholat al khusufi, sholat gerhana bulan, wal kusufi, gerhana matahari. Wa ghuslul kafiri, dan mandi untuk bagi orang kafir itu apabila aslama, masuk Islam. Wa ghuslul majnuni, dan mandi untuk orang yang gila. Wal mugma alaihi, wal mugma alaihi, dan mugma, lupa tak, orang pingsan. Dan orang pingsan atasnya. Wa ida apabila afaqo, telah sadar. Walidukhulul masjidi, walidukhuli masjidi, Dukhulil masjidi,
walituhulil masjidi dan masuk masjid, walituhulil ya, Untuk masuk masjid. walituhulil masjidi dan untuk masjid, walituhulil Memasuki, Pak, masuk memasuki. Untuk memasuki masjid, walituhulil makata dan untuk memasuki kota Makkah, walituhuli Madinati dan untuk memasuki Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ustaz. Ya, kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, silakan yang mau baca lagi. Ya Ustaz. Silakan Ibu Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqsalul masnunatu. Iya. Al-aqsalul masnunatu katsiratun minha ghuslu 'idil fitri wa 'idil adha wa ghuslu ghasilil mayyiti wal ghuslu li salatil istisqa'i wal ghuslu li salatil khusufi wal kusufi wa ghuslul kafiri idza aslama wa ghuslul majnuni wal mughma alaihi idza afaqa walidukhulil masjidi walidukhuli makkata walidukhuli madinati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Iya, artinya adapun apa tadi rukun mandi, adapun mandi apa tadi yang disunahkan ada banyak. Al-aqsalul masnunatu katsiratun, adapun mandi-mandi yang disunahkan ada banyak. Minha, darinya ada di antaranya ghuslu idul fitri, mandi idul fitri, wa idul adha dan idul adha, wa ghuslu ghasilil maiti dan mandi orang yang memandikan mayit, wal ghuslu li sholatil istisqa'i dan mandi untuk sholat istisqa minta hujan, wal ghuslu li sholatil khusufi wal kusufi dan mandi untuk sholat gerhana bulan dan gerhana matahari, wa ghuslul kafiri dan mandinya orang kafir idza aslama apabila telah masuk Islam, wa ghuslul majnuni dan mandi orang gila, wal mughma alaihi dan pingsan atasnya, idza afaqa apabila telah sadar keduanya, walidukhulil masjidi dan untuk masuk masjid, walidukhuli makkata dan untuk masuk kota Makkah, walidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan untuk masuk kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, bagus. Satu lagi. Adi. Ya, boleh Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-agsalu al-masnunatu. Al-agsalu al-masnunatu katsiratun. Minha ghuslu Aidil fitri wa Aidil adha. Wa ghuslu ghasilul mayyiti ghasilil mayyiti wal ghuslu lis-salatil istisqa'i wal ghuslu lis-salatil khusufi wal kusufi wa ghuslul kafiri idza aslama wa ghuslul majnuni wal mugma alaihi idza afaqa walidkhulil masjidi walidkhulil masjidi walidukhuli ya. Ya.
Nah, walidukhulil masjidi walidukhulil makkati Makata. makkata walidkhulil Jangan disukun. walidukhuli ya. Walidukhuli madinati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya Al-agsalul masnunatu sunnah-sunnah dalam mandi atau mandi bukan. mandi yang disunahkan. Ah, iya. Beda artinya. Kalau sunah-sunah mandi sunanul ghusli. Nah, nanti bahasa Arabnya sunanul ghusli. Baik. Jadi mandi yang disunahkan. Al-agsalul masnunati masnunatu katsiratun. Iya, bagus. Mandi-mandi yang disunahkan banyak. Minha di antaranya ghuslul Idul Fitri, mandi Idul Fitri, wa Idul Adha dan Idul Adha, wa ghuslu ghasil mayyit, mandi orang yang membandingkan mayat, wal ghuslu lis-sholati al-istisqa'i, yaitu mandi untuk salat istisqa, wal ghuslu lis-sholatil khusufi, dan mandi untuk sholat gerhana bulan, wal khusufi, dan gerhana matahari, wa ghuslul kafiri, dan mandinya orang kafir, ida aslama, bila dia masuk Islam, wa ghuslul majnuni, dan mandinya orang gila, wal magma alaihi, dan orang yang pingsan atasnya, ida afaqo, apabila mereka sadar. Walidukhulil masjidi, dan masuk ke dalam masjid untuk walidukhulil masjid, masuk untuk masjid, ke masjid gitu kan. Untuk masuk masjid, mandi untuk masuk masjid. Mandi untuk masuk masjid. Walidukhulil makkata, dan tanpa al. Walidukhuli makkata, dan untuk masuk Mekah, walidukhuli, dan untuk masuk Madinatu Rasul Madinati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, bagus. Pak Ustadz, tadi yang Mekah Makata, yang Madinah Madinati, kenapa tuh Pak? Iya. Kalau Makata itu kan isim ghairu munsharif. Kalau Madinah kan bukan. Oh gitu. Isim ghairu munsharif. Ustadz mau tanya sebentar Ustadz. Ya, maaf Ustadz. Dari teks ini itu kan al-aksalu, mandi-mandi katakan. Kalimat seterusnya ada katakanlah al-aksalul masnunati kasirotun minha ghuslun idul fitri wa idul adha wa ghuslu dan seterusnya. Tapi kemudian wal ghuslu bukan wa ghuslu, ada alif lam. Terus nanti ke bawah itu ada ghuslu lagi nggak pakai alif lam. Itu ada maksudnya atau ada nanti pengaruh ke apa gitu Ustadz? Karena ini membicarakan mandi semua, tapi ada yang nggak pakai alif lam, terus ada yang pakai alif lam. Itu satu, apa ada pengaruh di arti atau gimana Ustadz? Iya, kalau dari kemarin kita banyak bahas seperti di iya. Kalau ini apa namanya? Saya kurang tahu ya, bedanya itu apa? Ghuslu Idul Fitri wal ghuslu li sholatil istisqa. Bisa jadi kan dibaca, bisa saja dibaca ghuslu sholatil istisqa gitu ya. Tapi wallahu alam kenapa menggunakan redaksi seperti ini. Tapi artinya sama. Wa ghuslu sholatil istisqa bisa juga. Wa ghuslu sholatil kusufi wal kusufi. Iya, kalau rahasianya saya kurang tahu.
Rahasianya kurang Ada yang tahu, tapi pakai alif. artinya Banyak. sama. Artinya sama. Itu. Dari i'rabnya juga nggak pengaruh Ustaz ya. I'rabnya gimana? Rofa semua Ya kan? maksudnya dengan adanya alif lam dan tidak itu nggak pengaruh gitu Ustaz. Iya, karena kan ini atof semua kan? Atof ke uslu Iya, pertama. Iya. Gitu. Uslu. Atof semua. Cuma kedudukannya aja beda. Ya maaf Ustaz, dari tadi saya pikirin itu ada alif lam ada enggak. Kenapa gitu? Maksudnya? Enggak ngaruh. Kak, soalnya bahasa Arab itu banyak gaya bahasa gitu. Banyak gaya bahasa tapi artinya sama gitu. Artinya sama gitu. Itu yang kadang bikin kita bingung. Padahal ya itu aja. Baik, artinya itu aja. Kalau ma'rifat sama nakirah itu gimana, Ustaz? Iya, kalau ini sebenarnya ma'rifat semua. Ghuslu Idul Fitri, dia kan diidhofahkan ke ma'rifat. Kalau dia idhofahkan ke ma'rifat, otomatis jadi ma'rifat. Nah, kalau ini juga sama. Ini kan udah ma'rifat. Maka ya sama-sama ma'rifat dengan yang di atas tadi. Ma'rifat semua ini sebenarnya. Karena diidhofahkan ke ma'rifat gitu. Ya. Oke. Baik, Ada makasih Ustaz. Oke. Sekarang kita bahas ya. Yang pertama, al-aghsalu. Ibu Nurhaya, al-aghsalu sebagai apa? Ya, siapa Ustaz? Al-aghsalu sebagai mandi-mandi sebagai fa'il, naibul fa'il, maf'ul bihi, sebagai khobar, sebagai mubtada, isim kana, isim inna, naat, ma'tuf. Naat ya. Bukan. Yadi, al-aghsalu sebagai apa? Ini Ustaz apa? Mubtada ya, Ustaz? Iya, bagus, sebagai mubtada. Kalau ada isim ma'rifat di awal kalimat ya, itu bisa dipastikan itu adalah mubtada. Isim ma'rifat di awal. Ya. Ini kan ada alnya. Mandi-mandi itu isim ya termasuk. Iya, kan ada alnya nih. Ya. Jangan sampai lupa kalau ada al pasti isim. Makanya ilmu nahwu shorof itu dia itu seperti bangunan. Bangunan yang di bawah harus kokoh. Kalau di bawah lupa nanti bisa roboh. Gitu. Jadi ini ada alnya pasti isim. Al-aghsalu isim ini sebagai mubtada. I'rabnya apa, Pak Yadi? I'rabnya rofa. Rofa, tanda rofanya? Doma. Doma. Kenapa doma? Isim mufrad. Mandi-mandi, berarti kan banyak. Oh, berarti isim itu apa namanya? Muzakkar salim ya? Kalau muzakkar salim akhirnya ada wawun nun. Oh, jamak taksir. Iya, jamak taksir. Taksir. Ibu Tita, al-masnunatu sebagai apa? Masnunatu sebagai khobar. Kan. Ibu Eli, al-masnunatu sebagai apa? Masnunatu apa ya? Mandi-mandi yang disunahkan. Naat. Iya, bagus. Bu Eli, naat ya. Oh, ada yangnya ya. Tadi yang jawab Bu Eli atau bukan? Bukan. Oh, bukan. Kirain. Ya. Bu Nurhaya, al-masnunatu sebagai apa?
sebagai naat. Naat. Kenapa naat? Ciri-cirinya apa? Menerangkan dari al-agsalu. Iya. Al-al Mensifati al-agsalu. Selain itu Salu. dia apa? Kata Ada sifat. alnya. Ya, sama-sama beral. Sama-sama beral. Al-agsalu al-masnunatu. Ini naat ini sebenarnya bisa diketahui dengan kita mengetahui artinya juga. Mandi-mandi yang. Kalau ada kata yang berarti itu naat. Ya. Lelaki yang berdiri di sana, yang berdiri berarti kan itu naat. Lelaki yang bajunya merah berarti itu naat. Pasti rofa ya Pak? Enggak harus rofa. Kalau naat tidak harus rofa, tergantung manutnya. Kalau manutnya rofa maka dia rofa. Kalau manutnya jar maka dia jar. Kalau manutnya nasab dia nasab. Pak Gunarso, al-masnunatu sebagai apa? Sebagai naat. I'rabnya apa? I'rabnya mengikuti man'ut. Apa itu i'rabnya? Rofa. Rofa. Tanda rofanya? Domah. Karena isim mufrad. Isim mufrad, bagus. Kasiratun. Kasiratun Bu Latifah sebagai apa? Khobar ya Ustaz. Khobar, bagus. Al-ikhtisal. I'rabnya? I'rabnya rofa. Tanda rofanya? Dhammah. Karena isim mufrad. Ya, bagus. Minha. Majrur. Ibu Nurhaya. Minha sebagai apa? Jar. Jar majrur. Jar majrur. Ini jar majrur di awal kalimat. Kalau ada jar majrur di awal kalimat berarti sebagai apa? Khobar muqaddam. Khobar muqaddam bukan Ustaz? Bu Nurhaya? Lupa, jar majrur di awal kalimat. Ya, Bu Latifah? Khobar muqaddam bukan Ustaz? Khobar muqaddam. Kalau ada jar majrur di awal kalimat ini khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan. Ghuslu Idul Fitri. Ya, di antaranya adalah mandi Idul Fitri. Ghuslu Idul Fitri. Ghuslu ini sebagai apa? Ibu Tri. Ghuslu sebagai apa? Setelah ada khobar muqaddam pasti ada apa? Ada mubtada Mu'akhar. Mubtada mu'akhar. Ya, bagus. Ghuslu ini mubtada mu'akhar. Ghuslu. Mu'akhar artinya belakang. Diakhirkan. Oh, di akhir ya. Mubtada yang diakhirkan. Ya. Jadi asalnya itu di depan. Ghuslu Idul Fitri minha. Ya. Mandi Idul Fitri adalah termasuk darinya. Aidi sebagai apa? Pak Gunarso, Aidi sebagai apa? Sebagai mudhaf. Ya, selain itu sebagai maf'ul bih. Kalau maf'ul bih harus ada fi'il fa'il sebelumnya. Aidi. Ghuslu Idul Fitri. Ghuslu selain mubtada muakhar sebagai apa? Mudhof ya.
mudhaf. Mudhafun ilaih. Makanya tidak Iya. tanwin. Kalau mudhaf kan tidak tanwin. Makanya tidak boleh ghuslun tapi ghuslu. Kalau setelah mudhaf apa? Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Makanya di sini kasroh idi. Kenapa tidak aidin? Karena dia mudhaf juga. Menjadi mudhaf juga. Mudhaf al-fitri mudhafun ilaih. Al-fitri mudhaf ilaih. Jadi ini 3 isim nih. Ghuslu idil fitri. Susunan apa namanya? Mudhafun ilaih. Jumlah ismiyah. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Wa Ataf. huruf ataf. Ibu Nurhaya, setelah huruf ataf pasti apa? Maktuf. Bagus. Jadi bacanya bagaimana? Idu, ida atau idi? ID. Bukan. Maktuf kemana? Maktufnya kemana? Yang maktufnya ke ghuslu. Maktufnya ke idi. Maktufnya ke idi. Ya. Jadi wa'idil adha. Idil adha. Kenapa tidak idin? Mudhaf. Jadi mudhaf lagi. Karena dia mudhaf. Al-adha sebagai apa? Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih hukumnya apa? Jar. Tanda jarnya apa? Ya. Ya. Maksurah. Alif maksurah. Nah, ini maksurah, isim maksur. Alif maksurah. Kalau isim maksur itu tanda kasroh, tanda jarnya kasroh tersembunyi. Idil adha, adhayi asalnya. Jadi kasroh muqaddaroh, kasroh yang dikira-kirakan atau yang tersembunyi. Jadi sebenarnya ada kasrohnya tapi tidak tampak. Ya, adha ini isim. Jadi dia selalu dibaca adha. Nasab, rofa, jar selalu adha. Hampir sama seperti mabni. Wa ghuslu selanjutnya. Wa ghuslu coba Pak Gunarso, wa ghuslu sebagai apa? Sebagai mubtada. Bagus. Ataf. Ataf kemana? Ataf ke ghuslu. Ya, ghuslu nomor pertama ini ya. Ghosi sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Ghosili. Al-mayyiti sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Ini 3 isim susunan apa? Mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Terus selanjutnya Ibu Eli. Ini bacanya gimana, Bu? Yang mana Pak? Bukan yang wal ghuslu salati, li salati. Iya, ini. Yang ada ini. Wa ghuslu ghusilil maiti. Ya, ketinggalan. Ini. Maksudnya? Ketinggalan lagi deh, putus. Ini. Oh. Wal ghuslu li salati. Ya, wal ghuslu. Wal ghuslu li Wa salati. sebagai apa? Wa sebagai atof. Huruf atof. Al ghuslu sebagai apa? Mubtada ya, Pak? Bukan. Ini belum kalimat baru. Ini masih dalam ngikutin ke sana satu ya. kalimat, iya. Sebagai maktuf. Setelah ada wawu atof pasti apa?
Maktuf. Maktuf. Nah, itu perlu dicatat. Setelah wawu atof pasti maktuf. Atau setelah huruf atof pasti maktuf. Setelah mudhaf pasti apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Setelah huruf jar pasti apa? Majrur. Majrur. Oke, wal ghuslu atofnya ke atasnya ini. Ghuslu. Ghuslu juga ya. Li. Ibu Tri, li itu apa? Li atof. Bukan. Kalau huruf atof kan wa, fa, summa. Huruf jar ya? Huruf jar. Kalau setelah huruf jar pasti apa? Jar majrur. Iya, majrur. Bagus. Majrurnya mana? Majrur. Setelahnya langsung. Solati. Nah, ini majrurnya ini. Solati. Li solati. Jadi pasti kalau setelah huruf jar dibaca jar. Namanya majrur. Nama susunannya jar majrur. Ada susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Ada susunan jar majrur. Ada susunan man'ut na'at. Atof maktuf. Nah. Li sholatil istisqai. Al istisqai sebagai apa, Pak Yadi? Al istisqai sebagai apa? Mudhaf ilaih ya? Iya, bagus. Mudhaf ilaih. Ini ciri-ciri susunan mudhaf ilaih itu biasanya huruf yang pertama, kata yang pertama tanpa al. Ya, isim yang pertama tanpa al, kemudian yang kedua beral. Ini biasanya seperti itu. Tapi tidak semuanya ya. Bedanya kalau susunan naat man'ut kan sama-sama beral gitu. Wa ini coba Ibu Nurhaya, wa itu apa? Huruf atof. Iya, bagus. Setelah huruf atof itu apa? Al-ghusli. Maktuf. Maktuf, bagus. Maktuf itu hukum i'rabnya apa? Nasab. Maktuf hukum i'rabnya mengikut ke maktuf alaih. Maktuf alaih. Maktuf alaihnya mana? Solati. Li solati. Ke yang nomor pertama, Bu. Ghuslu nomor pertama ini. Ghuslu yang pertama ini. Ya, jadi ghuslu yang pertama ini i'rabnya apa? Doma. Ghuslu i'rabnya rofa. Jadi di sini juga rofa gitu. Wal ghuslu. Li Ibu Dede, li itu apa? Huruf jar. Setelah huruf jar itu Majrur. Majrur, bagus. Li sholati. Al khusu bacanya? Al khusufi. Sebagai? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Berarti seperti sholati sebagai apa? Mudhaf. Mudhaf, iya. Karena itu tidak dibaca tin. Karena dia mudhaf makanya dia tidak dibaca tin. Bacanya sholatil khusufi. Wal kusufi. Nah, ini sebagai apa kedudukannya? Maktuf. Maktufnya kemana? Ke li sholati ya? Bukan.
Khusufi. Maktufnya ke khusufi, Oh, bagus. khusufi. Iya. Kenapa dia tidak maktuf ke huslu yang pertama ini? Kenapa tidak maktuf ke al-huslu yang nomor pertama? Kalau maktufnya ke huslu berarti bacanya harusnya wal kusufu gitu. Iya. Kenapa tidak maktuf ke al-huslu yang di atas yang minha huslu? Artinya kan itu. Dilihat dari artinya. Jadi maktuf itu juga mengandalkan pemahaman. Gitu ya. Jadi dari segi artinya pun sudah beda. Jadi feeling kita yang menentukan. Jadi mandi untuk sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Jadi kalau diatofkan ke husru di sini berarti nanti pakainya doma ya, wal kusufu gitu. Oke, bagus. Selanjutnya Pak Marto. Pak Marto. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Wah, ini apa Pak? Wah, huruf atof. Iya, setelahnya mangkut ya. Maktuf. Maktuf itu i'rabnya apa? I'rabnya rofa. I'rabnya mengikuti maktuf alaih. Maktuf alaihnya mana? Huslu di atas. Nah, ini baru nanti merujuknya ke huslu di atas. Huslu di atas i'rabnya apa? Rofa. Maka di sini rofa. Wa huslu al-kafi kafiri. Kenapa ri? Mudhof ilaih. Bagus. Idza artinya dzaraf ya. Ya. Idza dzaraf. Aslama termasuk apa? Salah dzaraf biasanya saya nggak tahu tuh Pak. Kalau ini aslama ikut pola af'ala. Fi'il madi. Ya, apabila masuk Islam fi'il madi. Wa ghuslu sebagai apa nih? Maktuf lagi, maktuf ke ini pertama di atas. ke atas semua nih. Pokoknya kalau hubungannya mandi berarti nanti ke atas semua. Al majnu nih sebagai mudhof ilaih. Wal mughma maktuf kemana? Majnun. Ya, jadi mandinya orang gila dan orang pingsan. Mughma ini maktufnya kan kejar, harusnya jar ya. Tapi dia isim maksur, jadi tanda kasrohnya tidak tampak. Oh iya. Alaihi jar majrur. Ini domir hu, kapan dibaca hu, kapan dibaca hi? Ya. Kalau ada di depan sebelumnya. Kalau sebelumnya kapan dibaca hu? Kalau sebelumnya fi'il. Bukan. Berubah kayak gitu. Kalau sebelumnya i'rabnya rofa. Kalau sebelumnya kalau dibaca hu kapan? Ketika tidak ada i sebelumnya. Bukan ada fi'il, Pak. Bukan. Tidak ada tanda. Kalau sebelumnya itu bukan i atau ya mati. Oh gitu. Ya, kalau sebelumnya bukan ya mati atau kasro, maka dibaca hu. Tapi kalau sebelumnya kasro atau ya mati, maka dibaca kasro.
Asro. I. Idza Dorob. dzaraf atau huruf syarat. Harfu syartin. Afaqa Fi'il. fi'il Madi. Ini ada alif karena apa? Wa. Domirnya Wasanna. huma. Afaqo, afaku. Ini domir subjek lampau. Afaqo, ini ada alif, tanda alif berarti huma, domirnya huma. Kembalinya ke majnun dan mughma alaih. Wali, ada li nih. Jar, dukhuli. Majrur. Kenapa tidak lin? Mudhaf. Al-masjid sebagai mudhaf ilaih. Setelah mudhaf pasti mudhaf ilaih. Dan untuk masuk masjid, nah, ini susunan mudhaf ilaih. Untuk memasuki masjid. Dukhul ini isim atau fi'il? Fi'il. Isim masdar. Isim masdar. Isim masdar. Dia isim masdar itu apa definisinya? Apa tuh Pak? Yang disandarkan. Yang diisimkan ya? Ya, kata kerja yang diisimkan. Jadi dia maknanya itu kata kerja tapi hakikatnya isim. Ya, seperti kalau dalam bahasa Inggris itu verb ing, gerund. Kalau ada apa ing, akhiran ing, playing, ya, cooking is my hobby. Jadi cooking di situ itu kata benda atau kata kerja? Kata benda. Kata benda. Isim, noun bahasa Inggrisnya noun. Mana tadi? Dukhul ini isim ya, makanya dia boleh menjadi mudhaf. Dukhul. Wali dukhuli. Ini sama juga dan kata untuk memasuki dukhul dari kata dakhala. Masdarnya dukhul. Makkata sebagai apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih i'rabnya apa? Jar. Tanda jarnya apa? Fathah. Itu kenapa jadi untuk makata? Kenapa jadi Nah itu. jadi maka? Kenapa isim ghairu munsharif? Karena isim ghairu munsharif. Wali dukhuli sama dan untuk memasuki Madinah sebagai apa Madinati? Mudhaf ilaih. Kenapa tidak tin? Sebagai mudhaf juga. Rasuli mudhaf ilaih dan juga mudhaf. Allahi mudhaf ilaih. Nah ini ada berapa isim ini? Dukhuli, Madinati, Rasuli, Allahi. Ada 4 isim diidhofahkan semua. Dukhuli, Madinati, Rasulillahi. Ya. Susunan idhofah ada 4 isim. Ya, ada pertanyaan? Ada Ustaz. Silakan Pak Gunarso. Ustaz, ada yang belum paham saya ini antara al-ghuslu li sholati. Nah itu hubungannya gimana Ustaz ya? Maksudnya? Kedudukannya maksudnya kedudukannya antara ghuslu tadi kan maktuf. Kalau digandengkan sama li sholati itu jadi apa ya? Belum paham tadi. Artinya dari keluar nih. Kedudukannya seperti mudhaf itu kan sebagai maktuf apa kalau mudhaf harusnya nggak ada alnya apa gimana itu ya Ustaz? Ini maktuf. Ghuslu al-ghuslu ini maktuf. Maktuf ke ghuslu. Ghuslu di atas ini. Dan ya, mandi. Nggak bisa jadi mudhaf ke li sholati ya.
Syaratnya kalau mau jadi mudhof maka alnya dibuang. Alnya dibuang begini ya. Terus li-nya dibuang. Ini. Jadi ghuslu sholatil istisqai. Nah, itu baru nanti jadi susunannya idhofa. Nah, untuk itu sekarang jadinya apa itu untuk kondisi sekarang? Kalau di sini berarti susunannya al-ghuslu ma'tuf, li huruf jar, sholati majrur, sekaligus mudhof, al istisqai mudhof ilaih. Gitu aja. Oh gitu. Jadi kalau dari segi kedudukannya beda, cuma artinya sama. Jadi bahasa Arab itu apa? Banyak gaya bahasa. Macamnya. Iya, macamnya itu modelnya itu banyak. Cuma maknanya itu aja. Nah, jadi sebenarnya kita apa namanya? sering latihan, dengan sering latihan jam terbangnya sering diperbanyak, insya Allah nanti jadi paham, akan terbangun feeling membaca gitu. Dengan ditambah alif itu sudah beda ya Ustaz ya? Kenapa? Kalau ditambah alif seperti tadi Gusli dengan Gusli udah beda ya? Maksudnya gimana Bu? Kalau ditambah alif itu maknanya sudah beda. Gitu. Ini yang al-ghuslu dengan ghuslu di atas. Iya. Ya tadi kalau ditambah alif ini kan cuma beda gaya bahasa aja, beda susunan aja. Cuma artinya sama. Ini ya, sama ini. Ini sama. Jadi artinya sama. Cuma iya. Kayak seperti ini nih. Jadi yang namanya huruf apa susunan idhofa itu kan sebenarnya kan asalnya itu kan jar majrur. Susunan idhofa itu asalnya itu jar majrur kayak gini. Saya bikin perbandingan ya. Susunan idhofa itu asalnya jar majrur. Cuma kemudian dirubah susunannya aja. Nih. Susunan idhofa asalnya jar majrur. Contoh. Wifi bagus. Kitabullahi. Asalnya itu kitabun lillahi. Kitabun lillahi. Kitab milik Allah. Ya. Kitab milik Allah. Contoh lagi. Kitabullahi, kitab milik Allah. Kemudian khotam, zahab, az-zahab. Asalnya itu khotamun. Ini. Khotamuz zahabi. Cincin emas. Asalnya itu khotamun minaz zahabi. Khotamun minaz zahabi. Cincin dari emas. Ya. Cincin dari emas. Azabul qabri. Asalnya itu azabun minal qabri. Adzabun fil qabri. Adzabun fil qabri. Jadi disingkat. Salah satu fungsi dari idhofa itu menyingkat. Asalnya ada
huruf jar, kemudian huruf jarnya dibuang, kemudian langsung disambungkan. Adzabul qabri, begitu. Ya, makanya hukumnya itu nanti jar, mudhof ilaih itu hukumnya jar, karena sebelumnya ada huruf jar. Ya, paham? Iya. Makanya Iya. kan kitabullahi, tidak kitabullahu. Asalnya kitabun lillahi gitu Ustaz ya. Iya, kitabun. Ada huruf jar. Iya. Kitabullahi jadi mudhofun ilaih. Betul. Mudhof. Ya, jelas? Iya, Ustaz. Tuh. Iya, Ustaz. Makasih. Tadi kan al-ghuslu apa? Li sholatil khusufi. Sholatil khusufi. Huslu sholatil khusufi. Asalnya gimana? Huslu min sholati. Li sholati al khusufi. khusufi. Itu asalnya. Atau boleh juga al-ghuslu juga boleh. Ya. Al-ghuslu li sholatil khusufi. Jadi beda apa? Beda gaya bahasa, cuma artinya masih sama gitu. Ya, paham? Paham, Ustaz. Ya. Izin bertanya. Ya, silakan, Pak. Ini mengenai ini kan sedikit kitab Safinatun Najah ya Ustaz ya? Iya. Ya, jadi saya tadi beli kitab aslinya tadi ya. Nah, di sini kan ada di pinggirnya kan, di pinggirnya yang kanan tentang misalkan di sini di halaman 13 pasal wa ma'na la ilaha illallah. Nah, itu yang di sebelah kanan yang banyak itu Ustaz, itu penjelasannya atau seperti apa Ustaz? Coba lihat kitabnya, Pak. Syarahnya. Mana ya? Fotoin ya? Di ini aja, dibuka videonya. Di share ya? Dibuka Videonya aja. videonya Pak Yadi. Oh iya. Camnya. Terus kitabnya ditampakin. Itu Jangan biasanya ditampakin. 3 garis itu pinggiran ada bagian, nanti di tengahnya itu Syarahnya itu kali Ustaz. Syarah. Iya. Masih saja ya? Kayak betul. Terus coba lihat itunya, dalamnya. Dalamnya coba ya. Yang kuning ini tadi ya? Iya. Biasanya kalau yang di pinggir, yang di luar itu matannya. Oh iya, ini saja. Yang di luar matannya, terus yang di tengah itu syarahnya. Kalau yang matan itu berarti yang kita baca. Kalau yang syarah nggak kita baca karena panjang. Penjelasan. Penjelasan. Kalau syarah itu penjelasan, keterangannya. Itu yang menulis orang Indonesia itu, Syekh Nawawi Al-Bantani. Bantani. Kalau yang di tengahnya itu Syekh Salim. Syekh Salim Al-Hadrami. Beliau itu makamnya di Jakarta. Karena beliau merantau ke Jakarta dan meninggal di Jakarta. Dari mana itu Ustaz? Dari Hadramaut. Dari Hadramaut. Hadrami ya. Hadrami. mau ziarah Bu. Ya, ziarah. Itu ada di Tanah Abang. Tanah Abang ya. Tanah Abang. Iya. Tanah Abang. Tapi nggak umum ya Ustadz ya? Saya juga belum pernah Bu. Iya, kayaknya nggak dengar. Iya, nggak pernah ke sana. Kitabnya masyhur. Iya. Masyhur banget. Jadi itu menunjukkan keberkahan penulisnya. Iya, benar. Ya, ada pertanyaan lagi? Saya mau nanya lagi Ustadz. Silakan Bu. Enggak, kembali ke matan tadi Al-Aksalul Masnunah. Apa? Materi yang tadi Ustadz. Gimana? Materi yang tadi Ustadz. Oh iya, ininya, iya.
Baik. Kalau lihat yang paling atas itu kan bab ya Ustadz ya. Jadi al-aksalul masnunah. Al-aksalu itu sebenarnya menjadi khobar. Ya. Mubtada'nya kan hilang. Tadi hazihi ya. Hazil aksalul masnunah. Terus buat yang kita yang masih awam ini tahu itu ada yang dibuang seperti kalimat hazihi itu bagaimana gitu Ustaz? Oh, itu biasanya setiap di awal bab itu seperti itu. Setiap di awal bab itu pasti dibuang. Kayak judul. Judul itu biasanya itu selalu ada yang dibuang. Judul kitab gitu ya. Babun nikahi gitu. Itu kan belum menjadi kalimat. Nah, kalau belum menjadi kalimat kan nggak bisa ditentukan ini sebagai subjek atau predikat. Maka biar bisa ditentukan ini sebagai subjek atau predikat, maka harus dikira-kirakan ada subjeknya atau ada mubtada'nya. Nah, mubtada'nya itu bisa dikira-kirakan hadza babun nikahi gitu. Karena jadi, kalau kita gitu, enggak Ustaz, ya? Iya, jadi pakai kira-kira gitu ya. Iya, dikira-kirakan. Yang pas. Makanya kalau di pesantren itu pasti nanti disebutkan babun nikahi ai hadza babun nikahi. Ya, ai yaitu, kalau ai itu artinya yaitu. Babun nikahi hadza babun nikahi, yaitu maksudnya asal kalimatnya adalah hadza babun nikahi. Tapi Ustadz, untuk kalimat paragraf yang baru itu kan sama ininya, apa kalimatnya? Iya. Al-aksalul masnunati, tapi dia udah berubah. Karena posisi, dia gitu ya? ada, karena sudah masuk ke kalimat. Jadi Gitu. tidak perlu dikira-kirakan lagi. Jadi langsung udah tahu mubtada lah beliau. Iya, karena gitu. isim ma'rifat di awal kalimat itu mubtada. Kalau kita sebut ini al-aksal, judulnya ini ya sebagai mubtada, nanti butuh khobar. Khobarnya mana? Itu khobar. Khobarnya kan nggak ada. Jadi kita kira-kirakan. Ya. Al-aksalu al-masnunatu asalnya itu atau kira-kiranya adalah hadhihi al-aksal al-masnunah. Ini adalah mandi-mandi yang disunahkan. Atau boleh ditambah babu al-aksali al-masnunati. Nah, asalnya apa? Hadhihi hadza, maaf karena mudzakkar ya. Hadza babu al-aksal al-masnuna. Jadi asalnya seperti ini. I'rabnya berarti tambah ya. Yang haza itu kan mubtada gitu ya. Jadi hadza mubtada, babu khobar. Gitu. Lalu iya begitu. Pakai hadza karena babunya ya Ustaz. Ya, karena babu mudzakkar jadi pakai hadza. Iya. Kalau tanpa hadza berarti hadhihi al-aksalu. Karena al-aksalu kan dihukumi mu'annas. Iya. Kenapa enggak tilka atau dzalika? Karena maknanya kalau tilka kan itu. Jadi enggak cocok. Itu adalah bab kok itu kan dekat gitu. Haza. Hazihi. Hadhihi. Karena mu'annas ya. Iya, mu'annas. Ya, ada lagi. Udah langsung kalimat yang masru gitu. Kalau dimasukin babu itu aksalu bisa mudhof ilaih nggak Ustaz? Iya, jadi mudhof ilaih. Babul aksali. Harus mudhof ilaih. Khobar mudhof ilaih. Ya. Oke. Cukup ya. Nanti coba dipelajari lagi Ustaz. Ya. Nanti di setel lagi videonya sambil layeh-layeh.
Ya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.